Isu pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD yang belum tepat. Faktanya, masih terdapat tenaga medis yang menggunakan APD belum sesuai dengan SOP berdasarkan tingkat resiko penularan dan masih menggunakan handscoon untuk menulis rekam medis. Hal tersebut berdampak langsung pada pasien dan tenaga medis itu sendiri karena meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit. Selain itu, penggunaan APD yang tidak tepat dapat meningkatkan beban pengeluaran puskesmas. Orang-orang yang terdampak tentu saja seluruh pegawai puskesmas dan pengunjung. Isu kedua yaitu dokumentasi keperawatan yang belum ditulis dengan lengkap. Faktanya masih terdapat lembar asuhan keperawatan yang terisi hanya bagian pengkajiannya saja dan format lembar askep yang belum sesuai dengan standar lembar askep lewat jalan. Hal ini berdampak pada tidak terselenggaranya komunikasi efektif karena dokumentasi askep merupakan bentuk komunikasi antar sesama tenaga kesehatan mengenai kondisi pasien. Dokumentasi askep yang lengkap juga merupakan salah satu syarat akreditasi puskesmas, sehingga dapat menurunkan kualitas mutu puskesmas. Orang yang terdampak yaitu seluruh pegawai puskesmas dan instansi. Isu ketiga, belum optimalnya digitalisasi dan integrasi pengarsipan. Faktanya, belum tersedianya platform digital untuk menyimpan data secara terintegritas dan online, data masih tersimpan secara hard copy dan memenuhi ruang penyimpanan, juga data tidak tersusun dengan rapi. Dampaknya akan menimbulkan kesulitan mengakses data sehingga waktu menjadi tidak efektif dan membutuhkan ruang penyimpanan yang luas dan data menumpuk. Orang yang terdampak yaitu seluruh pegawai puskesmas dan instansi. Isu keempat yaitu pengaturan alur ruang pelayanan yang belum optimal. Faktanya, beberapa ruangan sering dialihfungsikan, misal ruang MTBS menjadi ruang screening vaksin, polilansia digunakan untuk screening haji, dan ruang IGD digunakan untuk vaksinasi. Dampaknya dapat membuat pasien menjadi kebingungan untuk masuk ke ruangan yang mana, dan mobilisasi pasien menjadi tidak teratur sehingga pelayanan tidak optimal. Orang-orang yang terdampak yaitu pasien dan petugas pelayanan. Isu kelima yaitu kurangnya sosialisasi aplikasi pendaftaran online. Faktanya, Puskesmas Cipageran sudah bisa melakukan pendaftaran secara online, namun 99% pasien masih mengantri dan melakukan pendaftaran secara manual, sehingga pasien berkerumun. Dampaknya menghambat alur pelayanan akibat antrian yang panjang dan terjadi kerumunan. Proses pendaftaran pasien menjadi lama dan petugas pendaftaran sering kewalahan. Orang yang terdampak yaitu pasien dan petugas pelayanan. Dan isu yang keenam yaitu kurangnya kepatuhan membuang sampah sesuai jenis. Faktanya masih terdapat sampah medis di dalam tong sampah non-medis dan sebaliknya. Dampaknya terjadi kontaminasi sampah yang seharusnya non-medis menjadi tercemar oleh sampah medis, sehingga menambah beban pengeluaran puskesmas karena pembuangan sampah medis lebih mahal, lalu meningkatkan risiko terjadinya penularan infeksi. Orang yang terdampak yaitu petugas kesehatan, petugas kebersihan, dan juga instansi. Nah, dari keenam isu tadi, saya menggunakan metode USG untuk menentukan isu utama dan didapatlah dokumentasi keperawatan yang belum ditulis dengan lengkap sebagai isu utama dengan skor 15. Kemudian, saya menganalisis skor isu menggunakan metode Fishbone. Dari sisi manusia, itu penerapan pengisian dokumentasi askep yang tidak konsisten dan banyaknya jumlah pasien. Dari metode itu, format dokumentasi askep yang tidak sesuai standar rawat jalan dan belum tersedianya dokumentasi askep berbasis digital. Dari sisi prasarana, yaitu keterbatasan jumlah komputer dan belum tersedianya format dokumentasi askep yang sesuai standar rawat jalan. Kemudian dari sisi dana, yaitu belum tersedianya dana untuk membuat dokumentasi keperawatan berbasis komputerisasi, sehingga muncullah masalah dokumentasi keperawatan yang belum ditulis dengan lengkap. Nah, ini dia gagasan kreatif yang saya usulkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama mengusulkan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi, yang kedua berkolaborasi dengan lintas sektor untuk membuat dokumentasi keperawatan berbasis digital, yang ketiga membuat format dokumentasi asuhan keperawatan sesuai standar rawat jalan puskesmas, yang keempat melakukan sosialisasi cara pengisian dokumentasi asuhan keperawatan kepada perawat, yang kelima, membuat panduan diagnosa dan intervensi yang sering muncul di puskesmas, dan yang keenam, memberikan sanksi pada perawat yang tidak melakukan dokumentasi secara lengkap.